Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan menambah kesyukuran kita, keimanan dan takwa Allah Ta'ala dengan jalan perintahnya dan larangan-larangannya. Juga pentingnya kita bermulazamah, membiasakan diri takwa di setiap tempat dan waktu. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kalian kepada di mana Anda berada. Itu takwa tidak hanya di masjid atau tempat pengajian, tapi di mana kita berada. Dan semoga kita semuanya masuk hal yang semakin lebih bertakwa. Amin. Selanjutnya kita pelajari yaitu beberapa kecerdasan. Salah satu keunggulan manusia dibanding makhluk yang lain adalah adanya kecerdasan atau otak. Kemudian ada beberapa kecerdasan, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan dan ada kecerdasan rohani atau kecerdasan beragama. Lalu apa yang ada padanya? Ya, kalau kita perhatikan bahwa di dunia pendidikan, yaitu ada tingkatan SD, SMP dan seterusnya. Ya, demikian untuk kecerdasan rohani. Ya. Ada tingkatan-tingkatan, ada yang 0 sampai yang 100%. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, "Mayadillahu bi khairan yufaqihu fiddin," yang artinya barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan dipahamkan dengan agama. Paham itu apa? Paham itu mengerti dan mengamalkan. Contohnya, kalau ada orang kemudian dia belajar tentang berbakti pada orang tua, kemudian dia terapkan di berbagai orang tuanya, maka akan melakukan suatu kebaikan. Atau yang lainnya, ya orang belajar tentang berbaik dengan tetangganya terus diamalkan akan kebaikan. Jadi orang itu kalau semakin paham agama, insya Allah akan jadi orang yang baik dan bermanfaat kepada orang lain. Dan sebaliknya, mohon maaf, ya, orang itu tidak belajar agama, kemudian yang dia perkara hawa nafsunya, ya, mentang-mentang atau boleh kena ini dan sebagainya, ya.
diberi topahan agama. Ya. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, al-yadul munyakhorumiyati surga, yang artinya tangan di atas atau memberi itu lebih mulia dibanding dengan tangan di bawah atau yang diberi. Kemudian orang-orang yang dia mau saja bermental memberi, ya, seperti dia mata, jangan kau tanyakan apa yang kau dapatkan dari Muhammadiyah, tetapi tanyakanlah apa yang kau dapat berikan kepada Muhammadiyah. Kita juga begitu. Jangan kau tanyakan apa yang dapat kau dapat dari orang lain, tetapi pikirkanlah, tanyakanlah, ya, apa yang dapat kau berikan kepada orang lain. Jadi mental memberi, bukan meminta. Ya. Nah, kemudian kalau orang itu berusaha untuk memberi, artinya dia paham pada agama. Ya. Tapi sebaliknya, kalau yang dipikirkan cuma minta dan minta, itu belum paham pada agama. Kemudian kan, ya, kemudian bahwa orang yang memberi itu ternyata, ya, mendapatkan lebih daripada yang diberi. Apa yang didapatkan? Yang pertama, Allah sudah berjanji unfik alaika, ya, infaklah kamu, nanti kalau kamu ajar aku infak. Jadi Allah itu akan memberi pada orang yang berinfak, orang yang memberi, ya, minimal berapa? Minimal 10 kali, itu minimal, ya. Terus Nabi juga bersabda, la yanqusunu bisodakotin, harta itu tidak akan berlangganan disodakokan, bahkan akan tambah dan tambah, ya. Sedangkan orang yang diberi itu hakikatnya juga rezekinya sendiri yang dilewatkan pada orang lain. Makanya monggo kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang ada di tangannya di atas. Tidak harus harta benda, ya. Bisa mungkin tenaga dan sebagainya, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang banyak untuk infak. Terus kemudian yang lainnya, mohon maaf, ya, tentang masalah apa? Masalah adab, ya. Nabi bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi nidai wa sabil amal." Seandainya orang itu tahu fadilahnya adzan dan orang yang ada di sholat bagi bapak-bapak, malamnya itu ila ayastahimu alaihi lastaham. Kemudian saking banyaknya orang yang pengen adzan pada adzan itu satu masjid maksimal pengen wajibnya 5, sunahnya 1, ya. Kalau sahabat itu jamaah 100, pengen adzan sampai, ya nggak bisa. Nah, kemudian dia berundi. Lastah, sungguh mereka akan berundi untuk mendapatkan hak untuk adzan. Dengan siapa? Kan orang-orang yang ada di sholat awal, ya. Kalau tahu panggilannya sholat awal, orang akan berpada sholat awal. Kalau tahu, ya. Jadi orang-orang yang dia berusaha untuk dapat memubahkan adzan, atau yang berusaha untuk mendapatkan sholat awal, itu namanya orang yang punya kecerdasan yang lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan yang datangnya belakangan, ya. Kemudian kalau yang lamu mafit tahjiri, ya, dan seandainya mereka itu tahu pahalanya sholat zuhur, namanya ketika pada musim panas, babu ilahi, sungguh dia itu akan berlomba-lomba untuk mendatanginya, ya. Jadi pada zaman Nabi, sholat zuhur kan sholat siang hari, ketika sudah panas-panasnya.
Sedangkan masjidnya itu masih terbuka, bawahnya masih padang pasir, ya. Jadi dari atas panas, dari bawah juga panas. Ya, mending kita kan tempat masjid sudah ada AC-nya. Maka meskipun itu berat, tapi kalau tahu banyak akan berlomba untuk mendatanginya. Terus kemudian kalau yang mengambil agama Rasul dan seandainya mereka itu tahu pahalanya sholat asar, sholat isya yang diundurkan sampai sepertiga malam yang awal, ya kira-kira jam 9 jam 10. Wasuhi dan sholat subuh, la termawalah sungguh mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Ya. Seandainya sholat isya kita itu dikumandangkan biasa, tapi komatnya jam 10. Kira-kira ada yang datang ke tahu. Komatnya jam 10, kira kayak sholat isya. Untuk rumah, ya. Tapi seandainya diumumkan, barang siapa yang nanti mau datang sholat jam 10, hadiahnya 1 orang 1 juta. Anda tahu ya? Saya sholat sakar jomblo kongi sholat ini, ya. Memang pentingnya kita itu berusaha untuk meningkatkan pemahaman supaya lebih paham. Ya, lah orang-orang yang dia di dunia berusaha untuk mendapat yang selamanya akan jadi orang yang bahagia di akhirat dan sebaliknya. Ya, orang itu maaf saja di dunia tidak usaha, bersama dengan orang yang kemudian yang namanya Anda ketika dikumandangkan ada yang datangnya sebelum azan, ada yang setelah azan, ada yang setelah ada yang tidak datang, tapi ada yang tidak sholat. Itu adalah tingkatan-tingkatan orang tentang mendengar azan. Makanya kalau seandainya kita jadi sholatnya di rumah ada sholat wajib oleh bapak-bapak, usahakan untuk jadi dan seterusnya. Jika kita akan naik tingkat seperti anak sekolah. Kalau sudah kelas 3, ya bisa tahu harusnya kelas 4, bukan kelas 3 terus, ya, atau malah turun kata. Ya. Kemudian juga bisa diingat dibagi berdasarkan pada amal-amal yang kita kerjakan. Ya, yang pertama, ya, tingkatan yang paling dasar. Ya, kalau sekolah dilambangkan dengan ya, tingkat SD sekolah dasar, yaitu orang-orang yang dia hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja. Ya. Sholat ya cuma 5 waktu, puasa ya cuma Ramadan, ya. Kemudian ya cuma zakat saja. Itu namanya orang-orang yang dasar, ya. Kemudian ada sebuah kata menjelaskan ketika ada orang yang tanya kepada Nabi, wahai Nabi, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku amalkan dapat mengaku kepada surga. Terus Nabi tunjukkan, ya, yaitu pertama, engkau ibadah tanpa menyebutkan Allah Ta'ala, ya. Yang kedua, menegakkan sholat maktubah, sholat wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kemudian menunaikan zakat yang wajib, ya. Kemudian Allah berkata, kalau begitu akan aku amalkan tanpa aku tambah dengan yang lainnya. Jadi itu seandainya orang itu menunaikan amal yang wajib, itu juga dalam surga. Cuma surga yang kelas bawah. Ya seperti kita kalau makan,
Kalau pada zaman dulu, bahasa saya masih zaman miskin loh ya. Nek dahar paling sego kalau tempe separuh pun itu dong. Atau yang pakai sambal tok tanpa lauk dan namanya orang-orang yang masih standar tadi. Terus kemudian pentingnya kita meningkatkan setelah SD kemudian apa SMP tingkatan menengah itu adalah orang-orang yang dia menunaikan amal yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Sholat sunnah, sholat wajib ditambah dengan sholat sunnah. Sholat qobliyah, ba'diyah, sholat malam, sholat duha, sholat mutlak, ditambahkan tidak cuma sholat yang wajib. Puasa juga begitu, puasa tidak cuma Ramadan ditambah dengan puasa sunnah, sholat Senin, Kamis dan sebagainya itu. Kemudian juga untuk bab masalah infak, tidak cuma yang wajib tapi ditambah dengan yang sunnah. Infak tiap hari, tiap saat, sedekah dan lain sebagainya. Kemudian ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang amal-amal yang dapat mendekatkan kepada Allah. Wa ma taqarrabu ilayya abdi bisa ahadu ilayya mimma taraddu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba yang mendekat denganku dengan apa-apa yang aku wajibkan, menunaikan sholat wajib dan sebagainya. Wanan wa mayan zalu arti ya kalau wilayah binawafil, dan kemudian dia tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan amal-amal tambahan, amal-amal sunnah. Setiap masuk masjid sholat 2 rakaat sholat tanpa masjid, berusaha untuk datang di masjid sebelum iqamat untuk bisa sholat qobliyah dan sebagainya. Sehingga pada akhir dulu, kalau aku sudah cinta kepada hamba-Ku tadi, untuk satu ala liyasma'ufihi, aku Allah akan menjadi telinganya ketika dia mendengar. Kalau kita mendengar itu artinya telinga menjadi telinga yang amen, telinga yang hanya mendengar perkara yang baik. Aku akan menjadi penglihatnya ketika dia melihat. Kalau kita pandang apa yang akan jadi kuat. Maca Quran sak dodoan 3 jam boten waktu. Sak dodoan 3 jam maca Quran. Nek nyekel HP. Kita awalnya anak-anak kita sekarang game 4 jam kuat. Itu anak-anak kita, Aku akan menjadi tangannya ketika dia bekerja, menjadi kakinya ketika dia berjalan. Jadi badannya ini akan semakin kuat untuk berbagai macam kebaikan-kebaikan. Jalan ke pengajian, jalan kaki sampai 5 kilo kuat. Kenapa? Karena dengan kakinya orang tadi dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga begitu, Nabi pernah Bapak Ibu, Nabi itu pernah habis sholat subuh terus ceramah terus sampai duduk. Selesai sholat subuh dilanjutkan sampai asar. Kemudian dilanjutkan sampai maghrib. Jadi ceramah itu dari subuh sampai maghrib. Kira-kira kalau kita ngurumuknya pengajian petang jam bilang pelan-pelan kemudian ditingkatkan, karena dia sudah begitu dekat. Berarti soalannya apa itu? Maka jika hambaku itu minta kepadaku, akan aku berikan apa saja mendekat pada Allah.
Dan jika dia minta lindung akan aku lindungi. Bapak Ibu, hikmahnya orang yang semakin dekat Allah semakin mustajab doanya. Ya, contohnya Nabi dalam sholat istisqa, ya, Nabi mendoa minta hujan, tangannya diangkat ke langit. Sebelum tangannya turun, hujannya sudah turun. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah, ya. Sedangkan kita apa? Donga nyuwun apa? Donga nyuwun apa? Sugih. Ya, nyuwun diparingi rezekine lancar, ya, dan mari saking gerai dan sebagainya. Tangannya munggah terus medhuk, munggah yang 18 belum kabulti. Dan supaya doa kita itu mustajab, monggo semakin dekat dengan Allah, ya. Dan jika dia minta akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Contohnya para nabi, ya. Ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Namrud, terus Nabi berkata, ya, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ya. Jangan nikmat nas, cuma itu saja. Maka Allah tolong pada Ibrahim dengan cara Allah perintahkan kepada api supaya dingin. Ya, Allah firmankan yang naru kuni berupasan itu. Wahai api, kamu biasanya panas biasanya, kan sekarang kamu jadilah dingin. Ya. Dan selama Ibrahim kemudian itu, meskipun secara zahir Ibrahim masuk ke dalam kobaran api, tetapi tidak terbakar. Itu adalah contoh orang yang dilindungi oleh Allah. Dan kita juga bisa seperti itu kalau kita semakin dekat pada Allah. Ya. Terus kemudian tingkatan yang ketiga, ya. Tingkatan atas amal-amal fadilah. Kalau sekolah tingkatnya sudah SMA, ya, yaitu orang-orang yang dia beramal dengan amal yang punya fadilah, amal yang punya kelebihan. Contohnya apa? Contohnya sholat berjamaah, ya. Sholat berjamaah yang sama Bapak Ibu, yang nilainya 27 itu adalah sholatnya di masjid bersama imam rawatib, ya, bukan sembarang sholat jamaah, ya. Sholat zuhur terumah jam 2, ya, sama dengan istrinya itu tidak 27, ya. Nah, kemudian kita kalau kita cermati di hadisnya, sholat yang 27 itu adalah orang yang datang dari rumahnya sudah dalam keadaan berwudu dan membaguskan wudunya. Kemudian yang kedua, niatnya ke masjid itu adalah untuk sholat jamaah, ya. Kemudian dia kepada imam, itu yang pertama. Yang kedua tentang puasa, menurut Imam Syafi'i, puasa ada 3 tingkatan, ya. Yang pertama tingkatannya puasanya orang biasa, puasa sekedar menahan haus dan lapar. Bar subuh turu tekan dhuwur, ya, bar dhuwur turu meneh. Nah, itu sampai nanti maghrib baru jalan, namanya seperti yang biasa. Yang kedua puasa khusus, ya. Puasa yang ditahan tidak cuma harus jangan tapi sudah menahan pandangan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah puasanya khususnya khusus, ya. Nah, nanti kemudian ditambah ketika puasa yang dipikirkan itu adalah amal-amal yang fadilah. Contohnya adalah i'tikaf di masjid 10 hari. Monggo kalau bisa kita usahakan
mendapatkan menjadi amal yang punya fadilah. Kemudian juga sedekah. Ya, ada sebagian orang berpendapat sedekah itu akan dapat menimbulkan keajaiban kalau ada 3 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, ya, sedekah diambilkan dari barang yang baik, contohnya silami. Yang kedua, diberikan dengan cara yang terhormat, yang bukan disia-siakan. Yang ketiga yaitu diambil, tidak diungkit-ungkit, gitu Pak. Nek ampun sedekah ampun diungkit-ungkit, ya. Tapi kita ikhlas saja. Itu yang akan menjadikan sedekah bisa menimbulkan hal yang luar biasa. Apa contohnya? Contohnya kita akan diberi rezeki min haitsu la yahtasib, ya. Atau kemudian kita akan diberikan solusi dari apa yang kita hadapi. Makanya kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika diperintahkan dengan suatu amalan, Ibrahim selalu menyempurnakan amal tadi. Ya, mengatakan ini bahwa bikanan fa'atamahu. Dan ketika kami Allah itu mengadakan dengan amalan, dia selalu menunaikan dengan sempurna, ya, dengan maksimal, bukan sampai lahir diri. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya menempatkan anak di lembah Mekah yang tandus. Istri yang bermuaskan dan yang bermuaskan diletakkan di lembah Mekah yang tandus, yang kering, tidak punya tetangga, tidak ada tanaman. Kalau malam itu dingin, kalau siang itu panas selama 13 tahun. Nek Allah itu Allah semua dan ditinggal bapak itu 13 tahun, tiga edet mau 1 saya kita bukan. Tapi itu dilakukan demi Tuhan atau demi orang lain. Usahakanlah kita berusaha beramal dengan sesempurna mungkin supaya bisa puas di akhir sana. Ya. Kalau ibaratnya orang makan tuh, kalau bisa tidak cuma nasi tok, tapi sebesar 4/5 sempurna. Ya, mulai dari nasi, sayur, lalu kemudian buah, minimal itu, kemudian tambah susu sehingga bisa menjadi sempurna. Kita seperti itu. Kalau bisa usahakan suatu wajib, kemudian tambah sunnah, tambah semuanya menjadi hamba Allah yang semakin bertambah kejalannya, kemudian tambah amalnya. Ya, sehingga nanti kita bisa mencapai pada tingkatan husnul khotimah dengan tingkatan yang lebih tinggi dan akan mendapat kita saudara dan masalah. Semoga termasuk amal kita. Sehingga yang tersesat pada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal alim. Dengan doa asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.